Tritunggal itu lebih mempelajari tentang keilahian yang disebut daripada tiga kesaksian surgawi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Putra? Apa itu Allah itu Bapa itu? Kan begitu. Makanya kalau di Yohanes 8 ayat 19, mengenal Yesus adalah mengenal Bapa. Itu yang digali gitu loh. Apanya sih? Itu. Kok pada ini ya, Abdon tuh, pada bosen lah. Apa debat sama lu tuh pada bosen kan? Coba ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Coba. Saya kan nggak ada kata-kata menghujat. Saya pakai data-data Alkitab. Dan saya juga bertanya tentang keislaman. Saya tanya pakai dalil. Karena nggak bisa dijawab. Ini Anti. Selamat malam Anti. Anti. Assalamualaikum. Anti apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anti Bikili. Halo. Halo. Bang Anti Muslim? Muslim Bang. Salam. Si Abdon bukan super ngeyel, super ini kucluk. Alah, kalau dengar saya ngeyel apapun, mental dah tak mempan buat saya. Ya nggak apa-apa lah. Saya kan nggak ada toh kata-kata menyakiti kamu. Kalau saya tanya, kamu tidak mengenal Tuhan. Kata-kata menyakiti pun tak ada efeknya langsung buat saya. You seperti tamu yang teritung pun mental dah tak mempan buat saya tak. Iya, kalau saya tanya kamu tidak mengenal Tuhan, jangan tersinggung. Memang itu faktanya bahwa Allah gini ya. Bukan keluarga saya, bukan siapa-siapa, bukan saudara umat Islam saya yang mengatakan tidak pernah Tuhan, kan lu yang berkata. Allah itu tidak berwujud, Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa diserupakan apapun. Oke, lu kan punya roh, lu bisa nampak rohmu sendiri tidak? You boleh tengok suaramu tidak? Coba suaramu tuh bagaimana wujudnya? Coba rohmu tuh bagaimana bentuknya? Coba jelaskan. Makanya kalau wujud itu sudah kalau ditanya tuh dijawab. Lu tak boleh muter, takkan mampu muter-muter depan dengan saya lah. Aku tahu lu ya depan tuh macam caranya, takkan muter-muter. Ya wujud itu adalah yang terlihat. Sudah apa rohmu itu terlihat. Rohmu apa terlihat itu roh kan makhluk juga ada wujud, tapi roh tuh boleh dilihat tidak? Suara tuh boleh dilihat tidak? Ya. Angin boleh dilihat tidak? Kalau firman itu sudah ditanya dijawab, jangan muter-muter. Kalau waktu aku tanya apa jangan you kalau bodoh tolong tunggu cukup pendek dan pamerkan kepada saya. Dijawab sudah lu jangan muter-muter. Ditanya apa jawab apa bodoh lah you. Kamu bertanya apa? Bodoh. Coba kalau sudah tua pangke tuh. Kocak gede. Sudah tua pangke. Gas terus. Sudah nggak kenal. Sudah tua bangke. Tua bangke dia botak, tua bangke dia. Kamu pengikut siapa? Kamu pengikut Isa Putra Maria. Ditanya tuh coba logik sikit aku dijawab. Kau pinter keislaman. Ditanya, lo jawabannya logik sikit. Kau pengikut Isa Putra Maria atau Rasulullah? Kamu pengikut Rasulullah atau Isa Putra Maria? Rohmu itu bagaimana? Tunjukkan kepada saya. Rohmu itu bagaimana? Tunjukkan kepada saya. Suara itu wujudnya bagaimana? Tunjukkan kepada saya. Angin itu bagaimana wujudnya? Tunjukkan kepada saya. Kau diam ya, biar saya jawab. Sudah aku tanya. You kalau tidak jawab, saya pun akan bertanyakan sampai takkan berhenti juga saya itu tak. Kalau firman itu didengar. Sudah saya tanyakan. Ya, bagaimana kamu wujud rohmu? Capek juga orang Malaysia nih, nanya panjang sudah you jawab saya. Bagaimana wujudnya roh? Bagaimana wujudnya angin? Bagaimana wujudnya suara? Bentuknya itu bagaimana suara, angin, roh itu bagaimana? Jelaskan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Sebab ada 3 yang itu sedih itu bentuknya apa? Sedih itu bentuknya sedih itu bagaimana? Ruh itu lu belajar kepada saya bagaimana sedih itu mengenal Tuhan, bagaimana bentuknya? Udah, kau cerita Tuhan nggak kenal, kau nabimu aja kau nggak kenal Tuhan. Lu mau cakap apa? Aku tidak mau tahu, aku tak peduli apa saya. Nabi aja nggak kenal, Tuhan nggak kenal. Jadi mana cakap apapun, aku tidak mau tahu peduli apa. Ya sudah. Aku tak bilang lu mataku tidak kenal Tuhan. Itu masalah mau kenal ya sudah. Kamu diam-diam aja imani. Sekarang jawab saya tadi, belum jawab pertanyaan saya. Naik lagi aja. Manjang.
mau dijawab Sudah, ngomong kalau lagi. ditanya itu dijawab. Yuk Ya, muter-muter kemana pun kamu tak Rasain apa. lu. Ya, kamu tadi kudanya yuk muter-muter. Makanya lu botak jangan suka ngeyel. Ya, Dieyelin bagi kamu lu. orang yang nggak kenal Nyungsep. Tuhan, nggak kenal Nabi, Yang terus aku gimana? tanyakan, aku dan Bapak adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Kau Allah Yang Maha nggak Kuasa. kenal Silakan Bang Tuhan. Ciluba, silakan Bang, gantian Bang, ganti Bang. Enggak, Bang enggak. Ciluba, silakan Bang. Enggak. Dari tadi Jo, ngomong kau aja nggak ada nge-search apa pertanyaan. perlu bantuan gitu. Iya ngomong yang Ini si ngomong itu Abdon bertanya. ini kayaknya perlu napas buatan, Ya, apa Bang aja, Jo. pertanyaan saya apa Si aja, Abdon biar ini kita nyambung. udah kena Dia mental pasti dia. kebodohan yuk. Kena mental Kebodohannya itu apa? semakin Bang Abdon bukan boleh dia bertanya nih. nggak Bang Abdon? Aku Saya tengok aku semakin tua tuh semakin dungu tau dia nih. aku Iya, cuman iya, mau iya, tanya satu hal aja semakin tinggi. ke Bang Bang Abdon. Abdon boleh bertanya nggak? Bang Ya Abdon, aku silakan, mau silakan, tanya satu silakan. hal aja Bang Abdon. Satu aja yang mau kutanya ya. Firman telah menjadi daging. Waktu dia menjadi Yesus kapan Pak Bang Abdon? Daging itu apa maksudnya? Iya, yang Tidak, kau kan kutanya bilang daging. kapan Daging menjadi itu maksudnya Yesus? apa? Apa maksud Firman daging itu? kok Apa maksud ditanya daging? malah ke dagingnya? Lah Firman kau telah kan nanya menjadi tadi firman telah daging. menjadi Nanti daging. dulu. Daging itu apa menurutmu? Biar aja kalau nggak paham biar saya omongin. Enggak ke situ aku pertanyaannya kapan firman jadi Yesus itu, Bang. Udah kan ada 1 Yohanes ayat 1 kamu bacakan semuanya. Firman itu adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah. Firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia. Iya, Terus ngomong itu lagi. benar itu. Udah Yang lah benar menjadi ya sudah. yang menjadi Gimana Yesusnya sih? di mana, Bangku? Nah, yang benarnya kamu baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah Allah yang benar. Kalau Iya, kamu yang juga nggak menjadi percaya, firman maka yang kamu nggak menjadi mengenal Tuhan. Kamu nggak Iya. mengenal Tuhan gitu loh. Jadi susah saya mau ngajarin Nggak kamu. ngerti ya Bang Abdon ini. Kan aku percaya nggak ngerti. itu ada dalilnya. Ini kan ada Firman telah dalilnya saya bilang itu. Iya. Nah, Terus apa lagi? dalil firman menjadi Yesus di mana, Bangku? Firman Jawab yang itu. menjadi manusia itu Yesus. Kamu baca 1 Yohanes selengkapnya. Aduh, gimana Nggak sih? ada jadi daging di situ, nggak ada jadi Daging Yesus. itu apa? Ya mana aku tahu Ya daging itu makanya apa. gini, yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Jadi daging itu maksudnya adalah manusianya. Roh itu adalah kemuliaan. Paham nggak sih? Gini Capek Bang, juga aku dengerin mau kamu. aku mau belajar ilmu dari kekristenan. Ya belajar sendiri Saya aja Pak. melawan. Baca Bentar Alkitab, nggak usah dulu. belajarin saya. Susah. Gimana ilmunya cara melawan dalil-dalil di Bible itu yang mau aku pelajari. Ya nggak bisa kau lawan loh Al-Maidah 46. Nah itu barusan Bang Injil Abdon. aja. Quran sendiri membenarkan Injil. Masa kau bantah Quranmu? Iya kan aku Botak, kalau naik ke room gua jangan ngeyel ya, yang tertib ya. Kalau di room gua ya, jangan disamain di room orang, Botak. Al-Maidah 46 di dalam Injil Yang ada tertib. petunjuk dan cahaya. Di sini ajan, saya bagi mute dulu orang ya. bertakwa. Terus kamu mau ngeyel apa? Udah tahu Aduh, Quran itu inilah. membenarkan. Aku tanya sebenarnya kau jawab yang lain. Loh, Ah, kamu Bang aja Abdon ini. Quranmu sendiri kamu bantah. Gimana loh? Iya aku kan Jangan mau gitu belajar. itu Bang. Tapi saya Ya tanya udah pun dia lanjut. tidak jawab. Al-Maidah Saya tanya 46. jawab dia. Yang Kamu- aku tanyakan, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Yesus. Bapa adalah satu. Iya. Anak manusia telah duduk di sebelah Makna. kanan Allah yang Maha Kuasa. Coba you ceritakan kepada saya ayat lawak ni yang Tuhan yang mana. Ini kan sebuah ayat lawak. Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Makanya Bapa kau adalah nggak satu. kenal Tuhan. Anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa. Coba ayat-ayat lawak ni jelaskan kepada saya yang Tuhan yang mana. Ini buat saya itu Makanya. hanya ayat lawak tu tak? Sampai mati juga Aku- kau nggak kenal Tuhan. Aku pamit juga Udah dulu ditanya ya. itu dijawab. Dijawab mau ditanya sholat. tuh. Ini ayat-ayat Ya, lawak. lebih You baik aja sholat you bang. jelaskan Lebih baik kepada saya sholat yang mana aja. yang Tuhan. Lebih baik sholat aja. Aku Lebih tidak baik mempercayai itu. ayat lawak ni. Cuba jelaskan kepada saya. Kau nggak Aku kenal dan Bapa Tuhan. adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah Leonardo. kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang mana? Kau nggak kenal Yang mana Tuhan tuannya? Leonardo. Nggak kenal Cuba Tuhan. you jelaskan tuannya yang mana. Yang aku dan Bapak, Bapa adalah satu. kamu Anak diam. manusia atau Allah yang Kamu Maha Kuasa. diam. Ini ada tiga orang, Yesus tiga pribadi. berkata, Aku Yesus tidak memberkati Yesus berkata yang aku aku dan tanyakan. Bapa Aku adalah dan Bapa adalah satu. satu. Bapa itu Anak adalah manusia telah Yesus. duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Anak manusia itu Tuannya disebut yang mana? Yesus. Sekarang jelaskan Nah. kepada yang Tuhan yang mana?
Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa, yang Tuhan? Silakan. Silakan dijawab, yang mana Tuhannya? Tuhan itu Yesus, Sudah tidak gak ada yang ketawa. lain. Aku tidak suruh you ketawa, Yesus. tidak suruh you Kerasakan. ketawa. Aku suruh you Kerasakan bekerja lu, dengan Abdon. saya. Sudah dijawab. Yesus. Yesus itu. Udah. Makanya kamu nggak tahu siapa Tuhanmu, makanya Udah, bingung kalau kau. ditanya apa, aku tidak mau tahu. You mengatakan Udah saya tidak jawab, ketemu itu masalahmu. Aku tidak mau Yesus. tahu peduli apa saya. Aku tidak mau Iya, tahu, aku tak peduli. iya, Sekarang yang Yesus aku tanyakan, jawabnya. yang Tuhan yang mana? Yesus. Yang aku dan Bapa adalah Yesus. satu, anak manusia Yesus. atau yang Maha Kuasa? Aku Yesus dan Tuhan Bapa itu. adalah satu. Ini macam ayat, Iya. ini macam sekarang Yesus nih, adalah itu Tuhan. ayat ini macam ayat mengajarkan LGBT lah. Aku Makanya dan Bapa adalah satu Al-Maidah kan ini di 46 gereja-gereja kan di di barat Eropa dalam kan banyak Injil jantan ada kawin jantan. Ini di pasti dalam terinspirasi Injil pada aku dan Bapa adalah satu, tetap. ada petunjuk Ini dan di barat-barat cahaya. host Makanya host kau coba jangan, mute makanya mute baca mute si Quran Abdon, aku mau cakap sama baik-baik. Abdon. Host coba kamu mute sebentar si Abdon nih biar aku cakap Di sama sini Abdon. aja. Makanya kau Abdon baik-baik dengerin baca dulu Quran. Abdon satu-satu. Nanti kalau Bang Jo udah beres Ya, ngomong, dia baru tadi giliran loh Bang Bang Abdon yang ngomong. Ya. Ya udah, sekarang Bang Abdon diam dulu. Kalau misalkan Jo udah beres, baru Bang Abdon ya. Yang tertib gantian. Kalau enggak saya kasih golok Begini. dua-duanya. Ya, ini tak apa. Aku beritahu dulu Abdon. Di barat di Eropa ini kan sekarang banyak jantan kawin jantan. Pasti dia terinspirasi daripada ayat aku dan Bapa adalah satu. Aku tanya sama kamu. Aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa. Jangan muter-muter, tak ada guna. You muter-muter ngaya dengan saya, tak ada guna. You jumpa dengan si Utiwati Mena saja babak belur daripada saya. Rudi Yohanes tanya Rudi Yohanes tu. You kalau ngaya dengan saya tak ada gunanya. Sekarang jelaskan di antara tiga oknum ini, aku dan Bapa adalah satu, anak manusia, Allah yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa. You jangan kemana-mana, tak ada guna. Dijawab Apa aja, yang udah. tiga ini dari mana Ya, Tuhannya? udah Silakan jawab. Bang Jo udah biarin biar dia ngejawab. Biar dia ngejawab. Silakan Bang Abdon jawab, yang Tuhan itu yang mana? Ya udah, ya untuk host saja yang ngomong. Kalau nggak berhenti dia ngomong. Jadi yang Tuhan itu adalah Yesus. Ya, yang Tuhan yang terlihat dari semua itu adalah Yesus. Makanya ada tertulis. Saya kunci Yesus ya, sebentar. Saya kunci. Ya Yesus, Tuhannya adalah Yesus. Oke lanjut, saya kunci sudah. Ya, Silakan. makanya kamu baca Yohanes 8 ayat 19. Mengenal Yesus, mengenal Bapa. Kalau kamu sudah mengenal Yesus, maka kamu kenal Bapa itu, kamu kenal Allah itu. Baca Yohanes 8 ayat 19. Sudah? Cukup? Sudah belum? Sudah belum? Ya sudahlah. Oke, kalau yang Yesus adalah Tuhan, lantas aku dan Bapa adalah satu itu oknum yang mana pula? Lantas Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Aku dan Bapa adalah satu itu siapa? Lantas Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Kalau mengatakan Yesus adalah Tuhan sebenarnya tuh Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Ini sangat jelas Allah yang Maha Kuasa. Lantas aku dan Bapa adalah satu, ini oknum yang mana lagi? Kalau yang Yesus adalah Tuhan, silakan jawab. Jadi Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, ini Yesus yang berkata, aku, kata Yesus, dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa itu adalah Yesus. Makanya kalau kamu baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, saya kunci ya. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus lanjut. Kamu tunggu dulu lah saya ngomong. Yesus adalah Allah yang benar. Bapa yang benar, itu Yesus. Kamu bisa baca 1 Yohanes 5 ayat 20, udah. Oke, kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, lantas Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Anak manusia ini siapa? Ini memang ada tiga oknum. Setiap Bapak you tidak nyambung semua tetap. Sebab dia ada tiga oknum. Aku dan Bapa adalah satu. Ini oknum yang pertama. Oknum yang kedua, anak manusia. Oknum ketiga adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada tiga oknum. Ini Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini Bang Jo salah, Bang Jo. Ada tambahan satu lagi, Roh Kudus. Roh Kudus satu lantas lagi Roh Kudus tambahan. itu siapa lagi? Roh Kudus itu, ayo Roh Kudus itu siapa? Jawab botak. Roh Kudus siapa itu? Nggak dibawa-bawa kasihan. Nongol Roh Kudus tuh, nongol Roh Kudus ketika ayo jadi jawab. mati, lepas itu tidak ada cerita lagi Roh Kudus tuh. Udah, silakan jawab. Kamu baca Yohanes 4 John, bentar ya, John. Ya. Allah itu roh. Kamu jangan, biar kamu pinter, Allah itu roh. Jadi Allah itu nggak bisa dilihat, Bapak. Karena dia dalam kemuliaannya ruh. Ya. Dan barang Allah siapa itu ruh. Saya lurusin ya, saya lurusin. Allah itu ruh. Saya kunci ya. Terus Yesus itu ruh bukan?
Yesus ruh Aduh, bukan? kamu dengerin dulu lah. Kamu memang benar nggak kenal Tuhan, tapi sok pintar Tuhan, nggak tahu Bukan Tuhan. gak kenal Tuhan, botak. Gua Maka ya tanya, nggak. Allah itu kan ruh. Saya kan Ya, lagi terus Yesus itu ruh bukan? saya kan lagi saya nerangkan, kamu dengerin dulu, jangan dipotong-potong. Jadi Iya, Yohanes nanti mirip 4. itu yang di itu. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Saya kan pakai dalil nih. Allah itu roh, dan barang siapa menyembahnya dalam ruh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam ruh dan kebenaran. Kalau tidak ada Yesus dalam wujud manusianya, maka kamu tidak akan bisa menyembah Allah itu dan kamu tidak akan sampai kepada Allah itu. Sebab bagaimana caranya kamu menyembah Allah itu dengan ruh dan kebenaranmu? Kamu kan hanya pakai jasadmu. Aduh, Bagaimana nggak kamu nyambung sembah? si botak. Dengerin dulu, Abdon, dengerin dulu. Kan pertanyaannya gini, Allah itu siapa? Yesus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Itu pertanyaannya. Lu jadi muter-muter kemana-mana. Ya. Jadi ntar Oke. kepala gua ikut botak kayak lu. Dengar ya, nggak apa-apa. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, menganalogikan itu sama kayak kamu. Kamu punya roh, kamu punya tubuh, kamu punya nama. Rohmu bukan tubuhmu. Namamu bukanlah rohmu. Itu semuanya satu bagi kamu. Namamu, contoh ini nama Leonardo, punya roh dan punya tubuh. Oke? Jadi kalau Oke, kamu sudah. contoh, dengerin dulu. Bentar. Saya potong dulu, Bang Jo, Bang Abdon, bentar. Saya iklan dulu ya buat netizen yang ada di pengamat debat. Kebetulan ini saya live-in juga di YouTube ya. Ada Retno, Ida, TB dan semuanya. Ini kita dengerin narasinya si Abdon yang berdebat dengan Bang Jo Melindo ini ya. Jo Melindo itu si anak yang hilang, dulu di Zoom dia tiap hari, sekarang dia Oke. jarang. Nah, ayo silakan lanjut. Oke. Sekarang giliran saya bertanya ya. Sudah saya jawab. Oke, saya tanya sama Leonardo. Kamu Sudah, you pengikut? belum jawab pertanyaan saya, jangan tanya. Yes. You mengatakan Sudah. kesaksian adalah Bapak Roh Kudus dan apa semua. Sudah, Oke. gantian. Sekarang kalau adalah satu, Kamu jangan oke, nanti ribut dulu dulu, ganti jangan saya. nanya terus. Jangan cuma bisanya You nanya. belum jawab pertanyaan saya. Ayo berantem, gua kasih golok pertanyaan satu-satu loh. saya. Jadi You belum jawab pertanyaan saya. Hosian ini juga Jawaban sama you nggak belum kenal satu pun Tuhan you belum nih. jawab pertanyaan saya. Aku Makanya, sama kamu. iya, Sekarang nih, giliran nanya lah. itu Dari oke, nanti tadi dulu. Kalau aku udah 1 jam di burung sini, kau merpati nanya sama terus manusia kerjamu. digabung menjadi satu itu bentuknya bagaimana? Udah Hah? saya jawab pakai Kesaksian kan ada dalil. 3. Nah, itu pertanyaannya itu Dijawab apa? dulu. Abdon pertanyaannya botak Wait, dengerin dulu. Bapak, burung Nih, merpati sama Yesus disatuin jadi apa bentuknya katanya itu pertanyaannya. Manusia roh macam ini Sekarang bentuknya. saya tanya. Sekarang sama kamu. Nah, Sekarang you jawab kamu saya. pengikut Kalau Isa putra Maryam atau pengikut Roh Rasulullah? Kudus, Bapak Jawab. merpati digabung menjadi satu itu bentuknya seperti apa? Kamu pengikut Jawab. Isa putra Roh Kudus, Maryam merpati atau dan pengikut anak kalau Rasulullah? digabung Jawab. menjadi satu itu bentuknya seperti apa? You jelaskan pada saya satu jawabannya Dari lah. tadi Aku tuh kau jawab pada you. nanya Kalau aja. merpati, Roh Kudus sama Iya, anak, sudah ya saya jawab. manusia, roh dengan Kamu burung merpati digabung itu pengikut bentuknya Isa seperti putra apa? You boleh jelaskan pada saya. Maryam atau pengikut Rasulullah? Sudah Jawab. dijawab. Aku tunggu saja jawaban you. Kenapa jawaban semua you tidak menjawab pertanyaan saya? Ditanya apa you tidak menjawabnya, apa cerita? Pengikut Isa putra Maryam Aku tak sama kamu tadi. pengikut Rasulullah? Weh, Jawab. yang oke, tadi Jawab sudah saya dulu. kuncikan. Roh adalah apa? Jawab. Roh adalah Nanya Allah terus adalah roh kan. kerjamu. Giliran ditanya You belum Quran. menjawab pertanyaan saya masalahnya. You belum menjawab pertanyaan. Aku tidak mau tahu jangan. Aku tak mau tahu. Aku tak Giliran peduli. ditanya, Aku tak peduli. Aku tak mau peduli. Oke. Sekarang aku tuh sama kamu. Kau Sekarang dari nih, tadi yang nanya, Tuhan giliran bukan saya roh itu nanya adalah, ini. Allah itu adalah roh. Allah Ya, itu adalah roh kan. You sudah mengatakan Allah berapa adalah kali roh saya yang bangkit jawab. keluar dari kuburan. Kamu Apa yang macam itu takut? You takut? pengikut Isa You putra macam takut Maryam kenapa? atau punya Panik, Rasulullah? takut, panik. Jangan panik, jangan takut. Kau pengikut. Ditanya kenapa panik terguncang dari begitu? tadi kan sudah Macam menghindari kujawab. pertanyaan saya. Kau pengikut Isa Mana putra jawabannya? Mana? Maryam Belum. atau Sorry, pengikut Rasulullah? wait. Nggak You bisa belum jawab saya jawab, lah, ya. wait.
Quranmu aja gak kau Mana pelajari. jawabannya? Aku tanya sama you belum menjawab. Ya, you Kau ditanya nggak apa, bisa jawabannya ditanya. apa, pertanyaan apa, jawabannya tidak nyambung. Kalau You ditanya tidak satu nyambung. aja nggak Pertanyaan saya semua bisa. you belum menjawab. Yang Dari dua tadi tunggu. mana aku tidak sudah dijawab. jawab. Bang Jo tunggu, Bang Jo tunggu. Bentar, Oke. bentar Bang Jo. Botak jawab ya pertanyaan Bang Jo tadi. Roh Kudus, ditanya. Bapak, dengerin dulu gua ngomong. Roh Kudus, Bapak sama Yesus kalau disatuin bentuknya seperti apa? Itu jawab. Bentuknya silakan seperti jawab. apa? Ya, kamu diam ya. Oh, Jadi jawab kamu bentuknya baca, seperti apa? dengerin biar kamu kenal Tuhan ya. Di Nah, kejadian ditanya apa kenal Tuhan? dengerin Ya saya dulu. tanyakan ya lah. Aduh. Kalau ya you tanya aku jawab apa? Aku ya tanyakan Iya, you takkan mampu saya jawab. menggiring saya ke opini Ini- you. ini You ngeyel, anak aku buahnya pun akan Fauzi ngeyel. ngomong. You lebih ngeyel, aku lebih dasar Gimana sih ngeyelnya, ini? tau tak? Tahu tak? Ini tuh jangan Orang dengan mau cukup dengan jawab. saya tak ada gunanya. Enggak, lu ngeyel, lu tak? tinggal jawab aja, Botak. Lu tinggal jawab aja bentuknya seperti HP jadul, HP zaman sekarang atau iPhone. Tinggal jawab aja bentuknya seperti apa, udah. Kamu Dia ngomong tidak Tuhan tapi mampu gak kenal menjelaskan, Tuhan. bro. Tak mampu menjelaskan. Kamu nabi Dia tak mampu Lu mah. menjelaskan. Tuhan aja gak kenal. Jangan-jangan Berarti kayak kan Samsung lipat bahas-bahas zaman kita dulu. ini macam ada Bisa. roh, ada ini ada semua kan. Tuhannya Nah, gak dia tak mampu kenal. jawab, dia bingung. Sebab Nabinya tu dia gak mengalihkan kenal. topik. Terus Dia akan ngapain? mengalihkan topik. Jangan harap you mampu Hah? menggiring saya ke opini you. Takkan Tuhannya guna, tak ada gak gunanya you kenal. mengiring saya. Tahu Ngomong tak? Tuhan Aku tapi dah kau gak kenal debat dengan orang Tuhan. kafir itu bertahun-tahun. Aku tahu cara orang kafir dia Coba, debat tu coba. pakai ngeyel saja dia buat. Loh. Ditanya dia jawab, Saya jawabannya sudah apa? Tidak jawab. nyambung, Kau bodoh. bilang Kafir bodoh, ngeyel. kafir dungu. You betul kafir bodoh, kafir dungu ditanya apa jawab apa. Bodoh lah. You tak payah ketawa-ketawa, tak ada Giliran ditanya guna. AO nggak bisa. Tidak masalah you ditanya mana jawabannya. Aku Dah, tanya dah. you tidak menjawab. Kau nggak kenal Kalau Tuhan Roh kau. Kudus, manusia Sudah, dan jangan roh ngomong digabung Tuhan jadi kalau satu nggak tuh kenal bentuknya seperti Tuhan. apa? You tanya, kalau ditanya dijawab. Ya makanya Dijawab. kau bingung nggak Kan kenal yang menjadi Tuhan. kesaksian di surga itu kan ada 3. Iya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Iya. Kalau digabung menjadi satu ini Sudah bentuknya saya bagaimana? You jawab. jelaskan di sini kepada saya. Bentuk wujudnya Yesus. Kenapa panik? Jangan Makanya panik, kau. jangan panik, Ya jangan sudah saya panik. jawab. Juga ditanya jangan Kau nih. panik. Orang Malaysia Ini ini. Bang, jangan panik Abdon, gitu. Abdon gini, Bang Abdon gini. Nanti di surga bentuknya seperti apa? Seperti roh? Ada Kan dia tubuhnya kesaksian di atau surga. gimana gitu? Nah, jadi kok Nanti dengerin. itu Saya mau bentuknya jawab ini kok berkepala ribut. manusia berbadan burung. Lu tambah botak Berbadan lu. berbadan manusia berkepala Kasihan burung. banget Nah, lu. bagaimana Kenal kita tidak Tuhan, tahu. ngeyel lagi. Kan yang Aduh. disaksikan di surga Parah. itu ada Udah nggak 3. kenal Tuhan. Udah botak tambah ngeyel. botak lagi ntar. Sekarang Ini nih, sekarang kayak nih model-model Oke. Rohingya ini ngeyel Rohingya. yang menjadi kesaksian di surga kan ada 3. Ah, yang menjadi Kayaknya- kesaksian di surga itu ada kayaknya si 3. Leonardo ini orang Bapak, Rohingya Anak, Roh ini. Kudus. Lantas kalau 3 oknum digabungkan menjadi satu itu bentuknya seperti apa? You Kalau boleh makan jelaskan. itu sebakul-sebakul. Sudah, tak perlu you menghibur diri sendiri di sini. Tak ada Bukan, guna kau you ini ke menghibur orang diri sendiri. Rohingya. Udah tinggal jelasin aja, Enggak, Abdon, you bentuknya tidak seperti mampu apa? jawab, malu. HP jadul yang Samsung lipat Di sini atau banyak gimana orang gitu kan? Nanti saya jelasin host, nanti dia ngomong lagi ya, dengerin. Saya jelasin ya. Tidak, you tidak menjawab. Nah, silakan jelaskan. Nanti kalau jawaban you bukan dari pertanyaan saya tanya, akan saya bantah. Kalau you Gimana menjawab saya mau dan jawaban you jawab, bukan Udah, jawaban seru. dari pertanyaan saya tanya, Gas, akan gas, saya gas, Paul, bantah, gas. akan saya nyerocos. Ayo, Aduh. Udah. ayo. Si Joe ini nggak ada lawan. Si Rudy Yohana semua tapi gak kenal Tuhan. Oti aja kalah, Iya, apalagi kalau sama saya dia kalah, dia gak kenal Tuhannya. Kalau kenapa you kalah kenapa aku tidak perlu beda grup Lu, parah sekarang lu. aku sama kamu. Kamu gak kenal Tuhanmu. Sekarang nih yang menjadi kesaksian di surga kan ada Leonardo, 3, kau Bapak, gak Anak, kenal Roh Tuhan, Kudus. jangan ngomong Lantas Tuhan. kalau Bapak ini kan satu Leonardo, kesatuan, satu pribadi, satu kau nggak hakikat kenal Tritunggal. Tuhan. Betul kan? Jangan bicara Betul. Tuhan. Satu kesatuan, satu pribadi, Leonardo, satu hakikat Tritunggal. Jangan Pertanyaannya, bicara Tuhan kalau nggak Hah? kenal Tuhan. sekarang Leonardo. nih kalau 3 unsur ini 3 oknum digabung menjadi satu itu bentuknya seperti apa? Bicara Tuhan, Nanti tapi di nggak kenal surga, Tuhan. nanti di surga itu nanti berkepala manusia Leonardo, atau berkepala Kau burung. nggak kenal Ini Tuhan. Tritunggal ini yang menjadi satu kesatuan nanti di surga berkepala burung atau berkepala manusia. Berbadan nggak manusia kenal berkepala Tuhan, burung Leonardo. ataukah berbadan burung berkepala manusia? Kalau mau punya Leonardo. Aku betis tidak enggak? bisa. Kalau mau punya betis enggak? Sudah, yuk kamu diam dulu. Betis You kalau diam mau dulu. mana? Betisnya mana? Sudah, yuk jangan kejang-kejang di atas. Sudah, Iya, sekarang diam dulu ya. betisnya Aku di ditunjukkan tengah, dong. yuk. Gede enggak? Sudah. Betis apa? Yuk panas.
Komen saya ini Host, panas. aku mau Ya, Masih berarti turun panas. Allahmu apa? Panas. Tunjukkan. Panas. Host, aku Panas, turun Kan panas, dulu. panas. panas. Kalau kau Leonardo, menghujat, Mana saya kipas? menghujat. Kipas mana kipas? Hah? Leonardo saya Eh, turun Kipas dulu mana ya. kipas? ya Nabi Ma Nabi ya, buta Sekarang kurus. yang Leonardo. saya tanyakan, aku dan Bapak adalah Ya, satu. Leonardo, Anak aku manusia turun telah dulu. duduk di Aku mau sebelah. mandi. Ya, Aduh, makasih ya. Kalau kabur, menghujat, kabur. jadi Ya, salah Sebagai menghujat bapak lah. belum host, kabur. saya mau Kabur. turun. Ya, Alhamdulillah ya Hargai Allah. loh pendapat orang loh. Jangan kamu Kabur, menilai kabur, kitab orang kabur, menurut mau kabur. asumsimu. oke, makasih, You tak makasih ada semua, guna, Bang. Oke. Abdon. You kalau debat dengan saya, ngeyel dengan saya, tak ada gunanya, Abdon. Tahu tak? Aku tidak biasa debat dengan kalian. Aku tahu cari kabur ya. Lancar lah. Nggak ada guna debat sama kamu lah bro. Kabur dia. Ih, kabur. Main kabur kamu ribet banget. Sudah, kamu bantu Abdon tadi yang sudah kabur itu sudah babak belur kabur. Boleh Ah, tidak malas menjawab saya? malas bro. Kamu cerewet. Bukan cerewet, masalahnya Abdon ini kalau ditanya muter-muter, ditanya apa jawabannya apa, pertanyaannya apa jawabannya apa, tidak nyambung. Coba kalau ditanya itu jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanyakan biar nyambung. Ini tidak, ditanya apa jawabannya apa, pertanyaannya apa jawabannya apa, tidak nyambung, tahu tak? Kalau dia ngeyel, aku akan lebih ngeyel, tahu tak? Aku sudah biasa Maumu debat dengan apa? orang-orang Maumu apa? Kristen. Mau aku debat tadi aku suruh menjawab pertanyaan saya. Mau saya yang saya tanyakan tuh dijawab. Dia tidak jawab, banyak muter-muter mengalihkan topik. Blunder. Tahu tak? Ya, tanya apa coba? Oke. Kan ada ya di kitabmu yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Anak Ya. manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Ya. pertanyaannya sekarang ini yang Tuhan tuh yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Dua-duanya. Dua-duanya yang mana? Ya Bapa dan Firman itu Tuhan sama satu. Lantas kalau aku dan Bapa ada satu itu siapa? Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Kamu tidak bisa menyembah Bapa tanpa Firman-Nya, tanpa Yesus. Lantas anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa itu anaknya Maria itu siapa? Anaknya Maria si Yesus. Ya, Yang itu duduk di kan sebelah kanan dalam yang Maha Kuasa itu siapa? dalam konteks dia menjadi manusia lah. Kamu nih. Iya, konteks Nggak bisa manusia bedakan, bermana kan? ya kamu maksudkan Yesus. Betul. Iyalah. Iya. Lantas Yesus tuh manusia atau roh? Ya Firman yang jadi manusia. Yang aku tanyakan, yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini anak manusia ini roh atau manusia? Ya manusia. Lantas Tuhan kalian tuh Allah adalah roh tuh maksudnya bagaimana? Allah adalah roh. Lantas Tuhan Bapa kalian tuh itu yang mana? roh. Manusia. Iya, Bapak itu roh. Lantas Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Itu sudah Bapa Firman Roh. Lantas Yesus tuh siapa? Anak Maria yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu anak manusia itu siapa? Itu Firman yang dulunya Firman kan jadi manusia. Tuannya yang mana? Katanya Tuhan kalian satu, Esa tunggal. Ini ada anak manusia ini siapa? Anak manusia itu kan Firman Allah yang jadi manusia. Yesus itu Itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Kalau itu Tuhan, lantas aku dan Bapak adalah satu itu siapa? Ya Bapa dan Firman itu Tuhan satu. Kalau satu, lantas Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Ya ketiganya ada satu, Bapa, Mana Anak, yang Roh Kudus. mengatakan? Oke, you mengatakan tiga itu adalah satu. Lantas Iya. mana ayatnya mengatakan aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus menjadi satu kesatuan yaitu Tuhan Allah. Mana ayatnya? Gitu. Kalau itu ada satu. Di dalam diri Bapa itu ada Firman dan Roh. Tolonglah Gitu. kalau ditanya tuh jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan Ya yang saya harus tanyakan. kayak gitu penjelasannya. Gak bisa sesuai Iya, tapi yang hatimu. ditanyakan kalau tak ada ayat namanya itu apa? Asumsi. Bahwa orang Ada tidak percaya dengan ayatnya asumsi, ini. ada ayatnya. Mana Kamu ayatnya? baca Yohanes. Kamu suruh baca saya untuk apa? Yesus Kau baca bilang sendiri, apa? baca Dengar dulu orang lah. untuk membaca. Dengar dulu. Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Terus Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa akan mengutus Roh Kudus dengan melalui namaku. Dan Roh Kudus itu datang atas nama Yesus dari Bapa lewat Yesus gitu loh. Jadi ketiganya ada satu. Yang tua itu Allah atau Yesus? Intinya ketiga itu satu. Kalau ketiganya satu, mana yang mengatakan aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus menjadi satu kesatuan yaitu Tuhan Allah? Mana ayatnya? Jangan asumsi lah, sertakan ayat. Gini loh. Yesus kan datangnya dari Bapa. Yesus dari Bapa. Firman itu keluar dari Bapa. Roh Kudus itu kan keluar dari Bapa. Lewat nama Yesus. Satu. Oke. Roh Kudus dengan Firman itu sama apa tidak?
Ya beda, dibedakan. Oke, kalau beda lantas Allah yang Maha Kuasa dengan Yesus itu sama apa tidak? Allah Maha Kuasa itu ya ketiganya itu. Tapi yang aku tanyakan, Yesus dengan Allah yang Maha Kuasa itu sama apa tidak? Ya satu sama. Kalau satu kenapa duduk bersebelahan? Ini pasal Itu duduk kan pasti ya itu kan bahasa yang mudah dimengerti. bukan bahasa mudah yang mengerti. Ini ada dua oknum. Tuhan kalian ada yang mengatakan, hei Israel, Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Ini ada tiga, katanya Tuhan kalian itu Esa. Tapi ini ada tiga di bagaimana? Sebab Tuhannya orang-orang yang disembah orang Yahudi. S1 bukan berarti tunggal kayak Allahmu, bukan, beda. Coba. Itu kalau Jangan- pandang kalian macam Jangan tuh. Coba kamu gini loh, buka jangan KBBI, samakan S1 dengan bagaimana? konsep tauhidmu, beda, jangan samakan lah. Karena nama Esa itu pasti tunggal, Ya satu. itu urusanmu, Tunggal. itu urusanmu, bukan Hah? agamamu, Bukan agamaku, urusanku. agamaku. Masanya aku mau meluruskan, kalau yang namanya Esa itu bukan Tritunggal, tapi Ah, tunggal. itu kan agamamu lah, jangan dipaksakan loh. Tolong hargai Bukan agama salah saya. aku. Iya, aku tahu. Sekarang nih yang menjadi persalahan yang di antara Gak, tiga gini, ini saya lurusin yang- ya, saya lurusin Bang John, bukan saling menghargai di sini ya. Apa? Saya Meluruskan. Gitu. lurusin sebentar, tapi di sini Suaramu Bang kecil. kita diskusi mengupas bahwa ajaran si A ini gimana, ajaran si B ini gimana gitu. Jadi kita bertukar Mengupas. Gimana Bang? pendapat pikiran. Ya ajaran saya yang benar. Menurut saya ajaran saya yang benar. Jangan mengkritik. Suara saya kecil. Suara Bang, suaranya Bang hilang-hilang Bang Kian. Ya lanjut Bang. Suaranya ini loh, suaranya Bang. Putus-putus suaranya. Cek. Aku yang sinyalnya apa? Putus-putus nih. Menurut Kalau Bang Leo gimana suaranya? Jepang. Halo? Tes 1. Putus-putus suaranya nih Bang. Coba wifi-nya diganti pakai ini jaringan seluler. Gimana sekarang nih? Nah, Apa? gimana sekarang? Ah ini bagus nih. Cek. Ah itu bagus. Ini udah bagus. Ya. Ntar. Nah, sekarang gimana nih? Oke. Oke. Bang Jo, silakan dilanjut Bang Jo. Ya. tak masalah dia ini ditanya yang tuanya yang mana, dia hanya bagaimana, tidak jelas siapa dia itu tak. Aku pun jadi tak tahu nak cakap macam mana. Ditanya apa dia tu? Macam mana Bang? Macam mana? Maksudnya abang tuh saya harusnya bagaimana? Tak, yang Tuhan tu yang mana? Yang aku tanyakan. Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang aku dan Bapa adalah satu. Kalau betul aku dan Bapa adalah satu, Kan kenapa gini loh, namanya dalam Maha Yohanes Kuasa? 1, Yohanes 1 kan dibilang firman itu menjadi manusia, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah gitu loh. Firman itu adalah menjadi ini manusia. bagaimana? Sebentar, oke. You Kan mengatakan gitu oke, ceritanya, gitu kan yang tertulis. Ya, Itulah yang kami Oke. imani. Oke. Kalau nanti dia kembas pada mulanya firman. Dengar baik-baik ya. Kamu cukup dengar baik-baik. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Sangat jelas ya. Dan firman itu adalah Allah. Kalau Ya. menurut kamu, ini aku tidak menghujat ya. Kalau ada dan firman itu adalah Allah, bermana yang mati terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri. Ya kan udah jadi manusia gitu loh. Iya, bermana kan iyalah. Yang Kalau matinya kan dalam keadaan sebagai manusia. Kita berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi Yesus wabarakatuh. mati dalam keadaan sebagai manusia. Iya, yang menjadi manusia Kalahannya itu. nggak mati, hanya fisiknya aja yang mati. Iya, kan itu sangat jelas. Dan firman itu adalah Allah. Ini sangat jelas. Dan firman itu adalah Allah. Kalau ini aku tidak menghujat ya. Bermana yang mati terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri. Iya, yang mati adalah firman Allah itu yang jadi manusia, tapi keilahiannya nggak mati gitu loh. Fisiknya aja ya manusia itu yang mati, tapi bangkit pada hari ketiga gitu loh. Intinya kayak gitulah ceritanya kan. Nggak usah diperpanjang lagi. Oke. Kalau kamu sama kamu nih oke Jo, minta maaf ya. Tadi memang saya kita sebelumnya si Abdon tadi memang kalau debat tuh begitu orang bikin orang bagaimana macam. Iya, Bang Abdon itu masih ini muter-muter jadi. Tak, memang kalau debat dia begitu dari dulu sampai sekarang ditanya tuh tidak menjawab, muter-muter, mengalihkan topik, tidak dijawab. Coba tadi orang-orang yang debat dengan itu kadang sakit hati itu tak. Sebab begitu cara debatnya. Coba kalau macam kamu nih jujur, kamu nih oke John, kamu diajak debat macam ini senang lah. Aku pun tidak sih apa adanya, yang tertulis itu apa adanya. Aku begini, kalau dia oke saya pun oke, tapi kalau dia macam Abdon tuh jangan salahkan saya. Aku lebih parah daripada si Abdon tuh kalau aku mau. Aku ikut caranya yang lawan debat saya. Ya. Kalau kamu nih oke lah. Sebentar, Bro host, coba kamu nanti pullback TikTok saya sudah pullback TikTok kamu. Ini Bang Ahmad nih. Bang Ahmad lagi pullback TikTok saya. Bang Ahmad yang di bawah. Lagi John, tolong pullback TikTok saya. Oke, nanti kita ketemu di komal-komal berikutnya. Iya, tapi sebetulnya begitu kamu kalau debat jangan macam Abdon. Abdon ini sebabnya kalau debat tuh dia tuh suka ngeyel, muter-muter. Orang tak suka lah kalau ditanya tuh, kalau boleh ditanya itu jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan ditanyakan penyambung. Tidak, dia Abdon nih muter-muter, mengalihkan topik. Lah kesana kemari jadi orang tuh. Beda-beda lah Bang, beda-beda orang ya beda. Tapi kamu ini denamnya apa Bro John? Denamnya apa kamu daripada Kristen? Ya Kristen pada umumnya. Iyalah, Kristen kan ada Unitarian. Ya Protestan lah Bang, Protestan gitu. Tapi kalau Protestan ini setahu saya debatnya suka ngeyel, tapi kamu tidak ngeyel sangat. Ya karena kan aku kan ikut Yesus, jadi ya nggak ribut-ribut. Bagus. Oke, silakan ganti Bro kamu sama Bang Ahmad. Coba Bang Ahmad, Bang Ahmad, saya mute dulu sama pergi belakang, siap mau kerja kejap. Silakan Bang Ahmad, lanjut Bang. Oke, Bang Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam semua. Halo. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran Bang. Silakan Bang. Hah? Oh, dah tak ada siapa lagi. Tinggal 2 orang aja. Saya aja nih. Saya berasal dari saya dari Singapura. Salam kenal semua. Oh, Singapura. Oh, Masya Allah. Ya. Gimana Bang? Singapura. Baik, alhamdulillah. Semua baik ya sana? Baik, alhamdulillah. Saya mau tanya dengan Abang John. Abang John, saya ada satu kemuskilan. Yang apa nih? Tentang Roma 1:4. Paham tak Roma 1:4? Nah, dia berkata Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu paham tak itu ayat? Di mana? Roma 1 ayat 4. Ayat 4 ya. Ya. Yang ditanyakan apa, Bang? Apa dia kata gitu? Bukan di situ kan itu tertulis, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apa maknanya itu, Bang? Oh, maknanya. Apa maknanya? Nah, menurut Roh Kekudusan, ya kan? Bukan, kalau saya tengok di situ ayatnya
Tuhan kita itu Dia adalah anak Allah kan. Yesus itu anak bukan, Allah. itu Yesus itu Tuhan kamu kan? Ya, Yesus itu Tuhan saya. Tuhan kamu kan? Jadi Ya. dikata kita tuh untuk semua kan? Ya, untuk kita itu Untuk kan semua. dalam konteks dia konteks semua, dia jadi macam bicara sekiranya kepada Tuhan kamu, Tuhan saya, saya. Tuhan dia lah, semua betul nggak? Betul nggak? Ya, ya. Di situ siapa yang mengatakan itu ayat? Mengatakan itu Tuhan kita. Oh, itu Rasul Paulus. Rasul Paulus, oke. Jadi kamu percaya Rasul Paulus ke kamu percaya Jesus? Iya. Agak-agak kamu percaya Jesus ke kamu percaya Paulus? Iya, Di percaya situ Yesus. Paulus mengatakan Tuhan kita, ini Tuhan dia, Tuhan kamu, Tuhan semua, betul nggak? Iya. Tapi ke dalam Markus 12:9 ya, yang hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa maknanya itu pula? Itu Jesus yang berkata pula. Di mana satu yang betul? Ya. Jesus mengata Tuhan Allah kita itu Esa, Tuhan Allah kita. Dan ini Jesus kata Tuhan Allah tu Tuhan aku, Tuhan dia, Tuhan kamu. Sekarang Paulus kata Tuhan kita Yesus itu. Mana satu yang benar? Agak-agak kamu lah. Itu saya mau bertanya ini ya. Ayat ini, 2 ayat ini. Sekarang saya mau bertanya, kamu percaya Paulus ke kamu percaya pada Jesus? Itu 2 aja. Percaya dua-dua. Mana boleh dua-dua? Jadi kamu macam mana mau percaya dua-dua? Sekarang itu perkataan tak sama tu. Jesus mengatakan Tuhan dia itu Allah subhanahu Allah. Paulus kata Tuhan dia tu Jesus. Macam mana kamu mau percaya itu 2? Ya. Agak-agak kamu macam mana kamu percaya itu ayat? Ya gini saya bang. baca ini saya pun pusing. Paulus gini. Mana itu yang benar tak tu? Paulus itu. Maaf ya Bang John ya, saya Islam. Saya baca itu. Pertanyaan saya itu. Sekarang saya percaya, saya baca itu ayat. Paulus berkata Tuhan kita. Jesus kata Tuhan kita Allah. Macam mana saya itu? Di mana kepercayaan kamu macam ini ayat? Ya, sabar ya. Saya buka ayat yang sabar. Itu Markus ya, Markus 12:29 ya. Ini Paulus itu dia tidak hanya menyembah Yesus saja, tapi Bapa juga gitu loh. Ada Allah juga, ada Bapa juga. Masalah, Bang, itu tak ada masalah. Kalau dia sudah mengatakan Tuhan dia tuh Yesus Kristus, betul lah. Tuhan kita ya, dia juga mengakui bahwa Bapa itu ada. Dan Bapa memiliki anak itu yaitu Yesus Kristus. Iya, paham, saya paham. Itu saya tak nak berdebat. Saya bertanyakan itu sekarang. Saya percaya Jesus betul ke Paulus yang betul? Pasal Paulus mengatakan Tuhan Allah kita. That means Allah Maha Esa dia kata. Jadi Tuhan tu satu dia kata. Sekarang Paulus kata Tuhan gini bang. Satu yang benar. Gini bang. Kan di dalam konteks itu kan Yesus itu kan sebagai manusia. Dia tidak mungkin loh bilang secara intelek bahwa saya Tuhan ini loh. Macam mana kamu kamu boleh memahami? Saya gini bang. Macam mana kamu coba ya, coba abang nih. Abang nih Tuhan nih. Dengar dulu bang. Abang nih Tuhan nih. Datang ke dunia nih bang. Terus abang bilang, hei ini aku Tuhan nih. Sembah aku nih. Masa abang dilemparin batu? Tak boleh gitu bang. Tak ada pikiran, tak ada macam gitu. Nggak ada yang berani kayak gitu. Mana kan dalam konteks kemanusiaan dia nggak berani ngomong kayak gitu. Baca pasti ayat, dia dilempari batu. Bang, ini ayat senang ya. Pasal ini bahasa kan, Indonesia, bukan Arab. Abang harus paham konteks bang. Sedangkan murid-murid Yesus itu bang, mereka tuh menyembah Yesus, bang. Ada ayatnya. Oke, itu masalah abang dengan abang ini saya tak ada masalah. Itu hak abang nak sembah siapa saya tak ada masalah. Sekarang pertanyaan saya, Jesus berkata kan sembah Allah kita sembahlah yang Esa. Dia menyuruh kita sembah Allah yang Esa. Sembah kita Allah tu Allah dia. Dia ada Allah. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi. Paulus pula berkata Jesus itu Tuhan dia. Mana satu saya nak percaya antara ini ayat? Abang buka di 1 Timotius 2. Itu perkataan Paulus lah. Saya tak. Oke. Ya, kita nggak bisa lihat
lihat Bang, itu bang, ini ayat paling copot-copot gitu, senang di Bang. Kita harus lengkap bukan semua. ini ayat Bang. paling senang dimemahami, bukan masalah perkataan Cina ke Arab ke Jepun ke, saya tak nak itu, tapi ini perkataan Indonesia, semua orang akan faham. Kita di Singapura pun faham, di Malaysia pun faham itu ayat. Cuma kita nak tahu apa maknanya dia orang berkata gini. Kita nak percaya siapa kalau kita ni? Kita ni nak percaya siapa? Kita nak percaya pada Jesus ke kita nak percaya pada Paulus? Sabar abang ya. Itu je saya pertanyaan saya. Terima kasih bang. Kalau abang tak boleh jawab pun tak apa. Ya, Tidak ada masalah. ya nggak Ya, apa-apa, nggak udah apa-apa, aku Bang. jawab. Biar biar Tidak saya apa-apa, luruskan dulu ya. Biar Ah, suara saya jelas nggak? Biar saya luruskan dulu jelas, ya. jelas, bang. Jelas, Jadi bang. kata Bang John tadi, kalau dia mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan, pasti akan dilempari batu. Nah, kalau menurut saya yang yang punya logika dan punya pemikiran, kalau misalkan kayak gitu, dia kan Tuhan. Dia bisa membuktikan apapun juga, dibuktikan kepada manusia bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Gak mungkin dilempari batu. Tunjukkan kekuasaannya, tunjukkan kemahaperkasaannya kan gitu. Nah, digadang-gadang dia turun ke dunia itu membawa ajaran apa, John? Ajaran kasih. Ajaran kasih. Yesus turun ke dunia menurut Bang John membawa ajaran kasih. Tapi kalau menurut saya tidak membawa ajaran kasih. Loh kok kenapa tidak? Saya punya buktinya Bang John. Bang John mau buktinya saya tunjukkan. Ya, satu-satu dulu Ayat yang tadi nih. belum Ya, selesai. ya udah itu udah kelar. Itu udah kelar bahwa itu dia tidak mau menunjukkan bahwa dirinya itu Tuhan kan gitu. Saya tunjukkan dia tidak membawa ajaran kasih. Sebentar John. Dia tidak membawa ajaran kasih, malah dia membawa ajaran huru-hara. Contoh, saya bacain ya. Matius 21 ayat 12. Aku tahu tuh. Tunggu, Matius 21 pasal 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana, di halaman bait Allah. Ia membalikan semua meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Nah, di mana ajaran kasihnya Bang John? Kalau menurut saya yang suka mengusir pedagang-pedagang itu adalah Satpol PP, John. Satpol PP lah yang berhak mengusir pedagang-pedagang kan. Nah, kenapa dia mengusir, tidak memberi solusi? Tidak memberi solusi, ditempatkan di tempat yang baik, disuruh jualan di situ. Kenapa langsung diusir, dibalik-balikan? Ya. Ini Tuhan apa Satpol PP, John? Ya. Saya jawab yang mana? Yang Ya, tadi lanjut. dulu lah. Ya, silakan. Jawab yang dua-duanya. Tadi katanya kan dia maha kuasa. Kenapa dia enggak ini aja utus malaikatnya kah atau apakah supaya bisa melawan orang yang akan melempar dia ketika dia mengaku dia Tuhan? Ya. Kalau kayak gitu bang, artinya dia tuh udah gagal melakukan tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia udah tunjukkan kemahakuasaannya dalam arti dia Tuhan, Raja, hei ini aku Tuhan, kalau nggak sembah aku bunuh kalian, kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu bang, karena dia misinya datang itu untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk membunuh manusia, gitu loh. Bang. Jadi kayak gitu jawabannya ya bang. Jadi ada konteksnya gitu. Nggak bisa kayak itu gitu. kalau dia datang untuk menyelamatkan manusia, kontradiksi juga dengan ayat Matius tadi. Kenapa kontradiksi? Itu bukan menyelamatkan, malah membuat sengsara orang-orang yang berjualan di sana, John. Saya belum jawab selesai. Belum selesai. Ya udah selesaiin dulu. Yang tadi konteks dia membalikan orang-orang jualan itu kan, bang. Bait suci itu kan bait Allah, itu kan tempat orang sembahyang. Di halaman loh, di halaman bait Allah, John. Jualannya bukan di dalam. Nggak boleh ada perdagangan di situ kan, itu kan tempat. Nah, kalau misalkan nggak boleh, dia kan membawa ajaran kasih. Kasih solusi, tempatkan di tempat yang baik. Suruh berjualan di sana. Kenapa harus langsung dibalik-balikan? Dobrak-abrik. Macam Satpol PP ini. Selalu harus dengan cara yang seperti itu kan, harus dengan tegas. Berarti juga tidak membawa ajaran kasih, John. Bukan. Kasih itu kan bukan berarti selalu seperti yang kita mau, bukan seperti itu. Oke, dia kan Tuhan menurut John. Kenapa harus mengusir dan membalik-balikan meja di sana? Ya karena itu kan sudah sangat membludak kan, di situ udah menjadi. Oh, dia kan Tuhan. Kan? Dia kan Tuhan, sekali ditiup aja sama mulutnya. Wah, udah terbang ya semua bisa aja, tapi kan dia nggak mau menggunakan cara seperti itu kan. Nanti ya berarti tidak gitu, membawa kan? Ajaran kasih dong, John. Ajaran kasihnya di mana di situ? Itu kasih itu kan bukan berarti
selalu lemah lembut, harus juga tegas gitu, karena mereka sudah terlalu Kalau sering itu berjualan. bukan tegas, John. Kalau menurut pemikiran saya itu bukan tegas tapi arogan, barbar. Kan tegas itu, Bang. Kok jualan-jualan di rumah ibadat kok itu kan nggak boleh, udah. Enggak, kalau membaca ayat ini Matius 21 ayat 12 ini, John, saya jadi terinspirasi ke Tanah Abang. Yang jualan di pinggir jalan dibolak-balikan tuh meja-mejanya tuh diusir Tanah sama Abang Satpol kan PP. bukan bait suci. Ya, maksudnya terinspirasi ke situ, John. Iya, dia kan Tuhan, ya rumahnya itu kan maknanya gini, Bang. Maknanya kan itu sebagai bait suci itu kan manusia itu sendiri. Kita jangan kotori dengan dosa-dosa, itu maknanya sebenarnya, makna rohaninya. Digunakan seperti itu gitu loh. Nggak boleh kita kotori bait suci dengan hal-hal yang tidak benar, jualan-jualan di situ nggak boleh, harus suci gitu loh. Izin. Kan itu di halaman, John. Kalau iya walaupun di halaman kan itu kan tempat bait suci. Ya, lanjut. Kalau saya jualan di masjid boleh nggak saya jualan? Di halaman boleh, John. Kalau di halaman boleh, John. Ah, masa? Boleh di halaman. Oh, kalau kalian boleh, kalau zaman itu jualan itu gitu nggak enggak? boleh. Bang John, di Singapura kan ada masjidnya, ada jualan. Ada jualan makan. Oke, Kan itu izin, kan jualannya izin John. udah karatan ya, mereka udah sering berjualan situ kan, nggak ada dari imam-imam mengusir mereka. Kan Oke. imam kan mendapat untung dari situ juga. Tapi kan Bang John sudah Sebentar, Bang John. Pajak kan, ambil pajak dari situ kan. Nah, itu. Tadi Bang Hor sudah mengutip dalam Matius itu ya, Ya. yang dimana Yesus ganti ajarannya dengan hukum kasih. Sebenarnya di sini kita harus jujur-jujur aja saja. Ya Bang John, itu sebenarnya hukum yang terutama kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi hukum kasih ini hukum yang kedua. Dan yang kedua, bahwa tadi saya mendengar narasi Anda, Yesus datang ini untuk menyelamatkan manusia. Maksudnya menyelamatkan manusia itu dari mana, John? Anak-anak, ada anak-anak kecil, bro. Oh, coba ada yang minta naik tuh, dinaikkan, Hos. Ada Ada permintaan daripada suara anak kecil. dari bawah. Dinaikkan. Lanjut Bang Edo. Tadi Iya. Udah. Itu, iya. Abang maksud tadi itu, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Masalahnya apa? Dia mau menyelamatkan manusia. Ya kan konteksnya kan manusia jatuh dalam dosa, harus ditebus dong. Harus tebus dengan darah manusia juga, dengan tubuh Siap. manusia juga. Oh. Gak bisa dengan hewan. Ada karena tidak hewan tertulis, ya. Ada tidak tertulis di dalam Alkitab Anda, khususnya di kitab yang dikauninikan itu, Markus, Matius, Lukas, sama Yohanes itu, bahwa Yesus itu pernah menyebut nama Adam. Nama Nama Adam. Nama Adam. Iya, pernah nggak Yesus menyebut nama Adam? Nggak ada. Nggak ada. Nah, bagaimana bisa dia datang menembus dosa yang katanya dosa-dosa waris dari Adam, sedangkan dia nggak pernah menyebut nama Adam loh, Bang. Apalagi berbicara tentang dosa-dosa Adam. Ini, Bang, Coba saya saya kasih tanya. Anda logika sedikit. Saya Sebentar. Adam, Coba sebentar. Sebentar ya, Bang. Saya selesaikan dulu, nanti Abang narasi juga. Iya. Coba Abang pikir bagaimana jika mereka berdua ketemu nanti di akhirat. Ya kan? Kita ketahui bahwa akhirat itu ada. Bagaimana mereka berdua nanti ketemu? Apa nanti yang dikatakan sama Adam ke Yesus? Mungkin Adam mengatakan, "Sus, bagaimana kamu datang ke dunia? Betul nggak kamu itu datang untuk menebus dosa?" Sehingga Yesus berkata, "Sejak kapan aku berkata begitu? Menyebut nama kamu saja nggak pernah, apalagi menceritakan dosa-dosa kamu." Kira-kira menurut Abang bagaimana? Masuk akal nggak? Adam itu kan manusia, Bang. Ya kan? Ya manusia kan telah jatuh dalam dosa, bukan kita lihat nama adalah manusia. Iya. Dan Selain kita yang dimaksud dosa waris itu dosa dari mana? Ya dari manusia pertama, yaitu Adam gitu loh. Nah, itu Sama maksudnya. aja. Iya, Bukan masalah Yesus nggak pernah namanya, menyebut nama bukan Adam. masalah namanya, tapi Iya, statusnya benar. manusia. Iya, statusnya dosanya Adam. Lalu dari mana dogma dosa waris ini?
Sedangkan Dia Yesus kan saja tidak pernah manusia. menyebut nama Adam, apalagi bicara tentang dosa Adam. Adam manusia enggak? Saya tanya. Adam itu manusia, tapi jangan lupa yang Ya kamu kan yang sembah itu jatuh juga dalam manusia. dosa itu kan manusia, bukan soal namanya siapa Adam siapa ya, tapi tetap manusia. Gitu Iya, loh. tapi rujukannya kemana? Rujukannya kemana Ya, coba? kamu sama Adam sama-sama manusia enggak? Ya sama kan? Iya, rujukannya kemana tidak? Tentang dosa waris, rujukannya kemana? Ya mulai kan dari manusia pertama yang kita sebut dengan Adam. Iya, siapa manusia pertama? Ya Ya, siapa? Ya, Adam. ada manusia pertama. Nah, di dalam iman kalian bahwa Yesus datang untuk menebus dosa, yaitu dosa waris. Dosa itu dari mana? Dari manusia pertama yang itu adalah Adam namanya. Siapa manusia pertama? Siapa manusia pertama? Adam. Nah itu makanya Ya, Yesus sama saja kan nggak dia pernah manusia menyebut namanya, juga. apalagi menyebut tentang dosa-dosanya. Yesus aja nggak pernah menyebut tentang dosa-dosanya. Nah bagaimana nanti kalau Adam yang menuntut ke Yesus? Gini loh, dia kan manusia. Terus? Kan manusia sama ada manusia. Dia nama Adam atau nama siapa? Sama aja manusia gitu loh. Bukan soal namanya tapi kemanusiaannya gitu loh. Intinya Oke, kayak gitu. oke. Yang jatuh dalam dosa siapa? Ya manusia pertama Adam namanya. Oke, manusia pertama. Apakah pernah manusia pertama itu disebut-sebut dosanya selama si Yesus ini masih hidup? Nggak perlu sebut Pernah namanya, dia kan manusia. Iya. Sekarang kita nggak perlu sebut namanya. Apakah si Yesus pernah menyebutkan tentang dosa-dosa terdahulu? Oh jelas. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga memberikan anak yang tunggal, toh itu kan Yohanes 3:16. Nah, iya Yohanes 3:16 itu ini begitu besar kasih sayang Allah terhadap dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus di situ? Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat supaya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di dalam Yohanes 5:36 coba Anda buka apa di situ perkataan Yesus. Iya, kamu baca ayat itu kan satu-satu ayat, kamu nggak baca keseluruhannya. Keutusan itu kan dalam konteks dia sebagai manusia. Sebelum dia jadi manusia kan ada firman Allah. Yohanes 5. Enggak, Bang. Yohanes 5 tadi yang sampai maksud saya. Oke, Yohanes 5. Yohanes 5. Oke. 36. Cuma 36 ya. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang dikukerjakan sekarang, dan itulah memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Ya, kenapa? Pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk ke gereja? Apakah Yesus pernah mengajarkan ibadah untuk hari Minggu? Apakah Yesus pernah mengerjakan ibadah untuk nyanyi-nyanyi? Yang mana Anda pernah kerjakan? Yesus kan menyanyi juga. Yesus juga beribadah ke baik Allah. Kenapa lari lagi ke Mazmur Daud begitu? Enggak, ya Yesus menyanyi. Lihat loh, saya buka ayatnya ya, Yesus menyanyi ya. Ada ayatnya. Silakan. Kenapa juga kalau kami lari ke Mazmur? Kan itu kan juga firman Tuhan yang kami imani. Itu kan kitab kami. Silakan buka dulu. Silakan buka dulu. Sebentar, host. Kata host. Ya, Host. kenapa? Ya, kenapa, Bang? Ini sebentar ya, yang semua bagi tahu dengar dulu ya. Begini host, kalau ada permintaan daripada tapping yang di bawah dinaikkan. Jangan sampai. Ya, saya naikin. Kalau ada, saya naikin.
Ya begini sebentar sebentar John sebentar kenapa ya. Ini jangan sampai nanti ada rasa kecewa pada kisah kita nanti kalau ada sekiranya bukan apa sekiranya kalau ada permintaan dinaikkan ya. Jangan lepas tu kalau sudah penuh ada orang minta dinaikkan kan bagi masa yang sudah yang tak ada komen apa bagi tahu turunkan ganti yang lain. Bagi masa 5 menit 10 menit apa ganti biar kalau kata roomnya penuh biar orang tidak kecewa minta tolong sebab saya sendiri kadang sudah merasakan kalau saya minta dinaikkan di room ada room kosong tidak naikkan pun ada rasa kecewa juga sebab tu Ya, ya. biar tidak ada rasa kecewa atau marah kalau yang lainnya ya beritahu saja sebab saya sering kadang minta di room tu kan tidak dinaikkan tu memang ada rasa kecewa atau marah sebab tu kalau boleh ada permintaan daripada typingan di bawah dinaikkan jangan sampai ada menimbulkan rasa marah atau kecewa ya. Okey terima kasih silakan lagi satu tolong bro, polpek TikTok saya, Abang Ahmad. Ya, udah. Ini Bang Bro. Sudah, Ya? saya sudah. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Kita debat sini diskusi baik-baik. Oke, lanjut. John. Marah hujan. Ya, itu di Matius. Tunjukkan dalilnya, John. Matius 26 ayat 30. Di situ kan dikata, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi mereka memuji-puji itu. Jadi kami ikut memuji-muji juga, muji Tuhan. Oke. Apakah dalam suatu pemujian itu dalam satu konteks peribadatan? Kita juga di sini selalu memuji Tuhan dengan nyanyi-nyanyi. Tuhan gak selalu di rumah ibadat, di jalan dimanapun kami berada, harus memuji Tuhan loh. Kita juga biasa nyanyi. Iya, udah gak usah dibahas lagi itu. Bukan seperti itu. Ini masalah ibadah. Iya, kami kan ibadahnya itu kan bukan selalu harus di gereja di mana. Nah, berarti Yesus nggak pernah mencontohkan itu. Yesus nggak pernah mencontohkan itu, Bang. Itu kan sudah jelas kan di situ. Yesus juga nggak pernah mengajarkan untuk ibadah ke gereja hari Minggu, ya kan, dan nyanyi. Sebenarnya banyak sih ayat-ayat Alkitab hari Minggu Yesus kan mencontohkan untuk ibadah ke gereja. Gini loh, kan Yesus kan berkata kepada Petrus nih, masih ingat nggak perkataan Yesus? Aku akan mendirikan jemaatku, gitu loh. Oke. Udah jemaat nanti kan ya Petrus yang pimpin gitu. Petrus tuh kan yang menjadi. Ya Petrus yang pimpin. Yesus memberikan mandat. Oke, Yesus memberikan mandat kepada Petrus, dia diutus untuk orang-orang yang bersunat. Apakah Anda sunat? Loh, kamu lihat Petrus loh. Apakah dia diutus hanya orang-orang bersunat? Kamu baca baik-baik dong kisah para. Nah, baca Galatia 2, Galatia 8 nomor 2. Apa di situ bunyinya? Silakan buka sendiri. Jangan sampai saya yang bacakan nanti. Sabar ya, Galatia berapa? Semoga yang nonton di bawah ini bisa murtad ya, meninggalkan Islam. Galatia berapa? Oke, silakan baca. 8 nomor 2. 8? Enggak ada. Coba buka. Galatia 2 nomor 8. 28 ya. Karena ia telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul. John, lo kipasnya jauhin, John. Sudah. Silakan baca. Memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang yang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan untuk orang-orang tidak bersunat. Kepada? Nah, jelas. Sudah fair. Berarti di situ pada waktu Yesus memberikan legitimasi kepada Petrus, dia hanya mengumpulkan orang-orang yang bersunat. Iya kan? Iya, enggak masalah. Sedangkan Anda ini siapa? Kan Petrus kan sudah oke, host lanjut. Orang bersunat saja dia beritakan Injil, tapi kan enggak ada ayat lagi selain itu. Oh, berarti kamu percaya perkataan Paulus? Yesus memberikan mandat kepada Petrus itu bahwa dia diutus hanya untuk orang-orang yang bersunat. Gini. Sedangkan Paulus itu diutus untuk kalian orang-orang yang tidak bersunat. Sudah selesai kita. Berarti kamu percaya perkataan Paulus gitu. Kamu percaya perkataan Paulus berarti? Satu kata pernah percaya kepada Paulus. Sebegini, jika Anda mengatakan Paulus itu anggap saja kan kamu percaya perkataan Paulus. Sebentar, pandangan itu. Oke, sebentar. Oke, begini, saya tanya ke Anda.
Menurut Anda, siapa Paulus dari pandangan Yesus? Dia adalah utusan Yesus, dipilih Yesus gitu loh. Oke. Jadi dia diutus ini sebagai rasul atau sebagai murid atau Ya sebagai apa sebagai semua? entah rasul atau murid ya, intinya kan memberitakan Injil Oke. keselamatan gitu loh. Rasul dan Injil itu Sekarang kan, saya tanya rasul ke dengan Anda. murid itu kan istilah aja Dalam bahasa Bang. Yahudi, ya dalam bahasa Ibrani, apakah kamu tahu apa selain dari apostolos Ya dalam saya bahasa tanya Yahudi Bang, itu saya tanya apa Bang, rasul? arti rasul itu apa coba? Sebentar. Ya Oke, kan begini ya, Bang. Injil, Rasul Bang. itu utusan. Oke. Ya kan diutus kan untuk Oke, memberitakan rasul itu Injil. utusan, Bang. Iya. Ya Jadi di kamu sini rasul seorang nggak, saya rasul, tanya. sebentar. Seorang rasul, seorang utusan atau seorang murid dari Yesus itu, ya kan? Semestinya rasul itu mengutip perkataan Yesus yang sebenarnya. Apakah dia pernah mengutip perkataan Yesus? Apa? Apakah Paulus pernah mengutip perkataan Yesus yang dia ajarkan untuk seluruh dunia? Iyalah, adalah. Ada dong, masa enggak? Satukan bukti, satu bukti. Coba, Ya ketika silakan bukti tentang buktinya perjamuan contoh. lah, perjamuan kudus itu, Paulus juga mengutip perkataan Yesus waktu Yesus berkata perjamuan itu, sabar ya, saya buka. Di dalam 1 Korintus ayat yang ke-23 itu kan Paulus berkata, ayat yang ke-23 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu, ini menjadi peringatan akan aku. Ada tanda merah tuh ya. Sudah jawab ya, jangan di komen lagi ya. Sebentar. 2 Korintus 11 nomor 7 itu bagaimana bunyinya, Bang? Aku menerima ini bukan menerima dari firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkata-kata menurut dengan keyakinannya sendiri. Jadi di sini Yesus ini nggak pernah mengutip tentang perkataan Yesus. Ya kan? Paulus dengan bebas mengakui bahwa dia ini tidak sebentar. Paulus ini tidak pernah, dia mengakui bahwa dia ini tidak mempelajari apapun yang dikatakan Yesus. Karena kenapa? Karena tertulis dalam Galatia 1 nomor 11 itu sampai 12, apa dia kata, Bang? Saya ingin kamu tahu saudara-saudara bahwa Injil yang saya beritakan bukanlah pesan dari manusia. Ya, aku tidak menerima dari siapapun dan aku pun tidak mengajarkannya. Sebentar, dengar dulu. Sebentar dulu. Ya kan? Sebaliknya hal itu datang kepadaku melalui wahyu dari Yesus. Lihat. Jangan kita sambung lagi. Di dalam Galatia 1 15 sampai 16 dia menambahkan di sini, Bang. Ketika Tuhan berikan pernyataannya putranya dalam hatiku, aku tidak Iya, supaya kamu tahu bahwa apakah Yesus ini pernah mengutip perkataan Yesus kalau dia sebagai murid. Saya jelaskan loh ayatnya. Dan itu kan makanya di sini saya mau tanya ke Anda, kalau dia diutus sebagai rasul, apakah Paulus ini tahu apa itu tentang rasul? Sedangkan kalau saya tanya ke Anda, apa rasul dalam bahasa Ibrani? Ya rasul kan itu kan utusan Tuhan ya, menyampaikan coba apa yang kalau disampaikan Yesus, bahasa dalam Yesus. Nah, itu makanya saya tanya ke Anda, apakah